XY ini ya itu setara ya besar tegangannya dengan tau YX. Lalu kita bisa coba jabarkan kembali di mana AX ini tadi ya di slide sebelumnya kan dia AX ini AN dikalikan cos theta ya. Jadi kalau kita lihat di sini AX ini adalah AN dikalikan dengan cos theta ya. Ini pun juga sama bidang AY, di mana bidang AY ini merupakan perkalian antara AN dikalikan dengan sinus theta, kembali ke sini ya, bidang AY ini AN dikalikan dengan sinus theta ditambahkan dengan tau XY kalikan cos theta dikalikan AX ya AN dikalikan cosinus theta, dan AY sama AN dikalikan dengan sinus theta. Nah, di sini kita coba sederhanakan persamaannya. Jadi persamaannya di slide persamaan sebelumnya, di mana kita sebentar, ini saya kembali ke slide di minggu yang kemarin ya. Nah, di sini di minggu yang kemarin, ini karena dia tadi ada tegangan torsionalnya, maka bentuk persamaannya akan sederhana seperti ini. Ya, penjabaran bentuk persamaan, ini bentuk penjabaran persamaannya akan sederhana seperti ini. Ya, karena di minggu ini kita belajar bagaimana kalau misalnya ada tegangan torsional pada sisi daripada bidangnya, maka persamaannya akan menjadi lebih kompleks. Ini saya coba. Oke, nah menurut aturan trigonometri di sini, kalau misalnya kosinusnya itu ada 2 gitu ya, itu menjadi kosinus pangkat 2 theta ya, sehingga ini bisa disederhanakan lagi di mana sigma x gitu ya, sigma x dibagikan dengan 2 buka kurung 1 plus cos 2 theta ya, karena aturan trigonometri seperti ini. Kita lihat di sini kan di sini ada kosinus, di sini ada kosinusnya, sehingga dia menjadi cosinus 2 theta. Cosinus pangkat 2 theta jadinya ya. Kalau kita lihat aturan trigonometrinya, cosinus pangkat 2 theta itu sama dengan setengah dikalikan buka kurung 1 plus cos 2 theta ya. Jadi tinggal dikalikan dengan sigma x-nya saja. Serupa juga sama di sini ada sigma y gitu ya. Sigma y dikalikan sinus theta dikalikan AN dikalikan sinus theta. Sinus ini dikalikan dengan sinus theta ya, sinus theta dikalikan sinus theta menjadi sinus pangkat 2 theta, sehingga sinus pangkat 2 theta menurut aturan trigonometri itu sama dengan setengah dikalikan buka kurung 1 kurang kosinus 2 theta ya, sehingga menjadi persamaannya ini menjadi sederhana lagi gitu ya. Untuk sigma y-nya menjadi persamaan seperti ini. Yang pertama tadi sigma y seperti ini. Nah, selanjutnya di sini juga disederhanakan lagi untuk yang atau xy-nya ya. Di sini jadi sama cos pangkat 2 theta, di sini sinus pangkat 2 theta. Sehingga akhir dari persamaannya ini saya tidak jabarkan lagi ya. Maka akan menjadi persamaannya seperti ini ya. Nah, di sini ada tambahan parameter untuk tegangan torsional pada sisi bidang ini. Oke, ya. Sampai sini jelas ya, Dek? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, ini mungkin bisa dicatat dulu ini ya, terkait yang persamaan ini. Nggak usah dicatat semua, maksud saya nanti slide-nya saya akan share juga. Karena untuk perhitungan nanti setelah saya sampaikan materi ini kalian bisa catat saja persamaan-persamaan intinya gitu ya, ini hasil penjabarannya ya. Oke, silakan saya kasih waktu kurang lebih 1 menit ya.
Sudah ya? Oke ya, sudah ya. Nah, ini kita menentukan ya besarnya tegangan normal ya, di mana ada kurang lebih 4 parameter yang diketahui gitu ya, di mana kita ketahui misalnya besarnya tegangan horizontal atau sigma X, kita ketahui tegangan vertikal berupa sigma Y, dan ada tegangan rotasional gini ya, di mana dia berupa tegangan yang bekerja pada sisi bidang ini, plus sudut kita ketahui. Ya, kita bisa mengetahui berapa sih besarnya tegangan normal. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana nih tegangan gesernya nih? Ya, bentuk persamaan tegangan gesernya. Oke. Nah, kalau bentuk persamaan tegangan gesernya menjadi seperti ini, slide-nya kelihatan deh ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, untuk tegangan geser ya, di mana semua elemen-elemen yang bekerja di sini ya, parameter-parameter tegangan yang bekerja di sini itu juga harus dalam keadaan setimbang ya. Ini dalam keadaan setimbang. Mohon maaf, sebelum ini saya mau tanya, kalian ada ngambil mata kuliah ini ya, mata kuliah mekanika teknik ada? Ada. Sudah ada, Pak. Ada ya? Semester kemarin, Pak. Mekanika teknik ya. Oke ya, ini saya lanjutkan ya. Jadi semua harus dalam kondisi setimbang, di mana dengan catatan tadi tau XY ini ya, itu nilainya sama dengan nilainya tau YX. Jadi persyaratannya itu ya untuk bisa nanti menghasilkan persamaan tegangan gesernya. Jadi tegangan geser ya, ini dikalikan dengan AN. AN ini adalah bidang patahnya gitu ya. Kita lihat ini bidang patahnya dikalikan dengan sigma X. Jadi sigma X ini dikalikan dengan sinus theta. Jadi sinus theta ini adalah sudutnya dari sini, dari bidang AX ke bidang AN. Ini berapa sudutnya? Lalu ditambahkan lagi dengan sigma Y yang ini. Sigma Y dikalikan kosinus theta. Jadi kosinus sudut ini. Kosinus sudut ini dikalikan dengan bidang AY karena sigma Y-nya ini bekerja di bidang AY ini. Oke. Lalu ditambahkan lagi tau XY ya, tau XY dikalikan dengan cos theta. Tau XY ini dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan AX. Kenapa? Karena dia bekerja di bidang AX ini. Lalu dikurangi dengan tau YX dikalikan dengan sinus theta dikalikan dengan bidang AY ya. Jadi tau YX-nya ini dia bekerja di bidang AY. Makanya dia dikalikan dengan AY. Nah, di sini dijabarkan lagi di mana AX ini ya itu sama dengan AN dikalikan dengan cos theta, lalu AY ini itu sama dengan AN dikalikan dengan sinus theta. Terus yang berikutnya AX ini merupakan perkalian antara AN dikalikan dengan cos theta dan AY ini adalah perkalian antara AN dengan sinus theta. Nah, ini kembali ke persamaan trigonometrinya gitu ya.
aturan trigonometri di sini menyebutkan bahwa sinus theta dikalikan cosinus theta itu sama dengan setengah dikalikan sinus 2 theta. Bukan sinus pangkat 2, tapi sinus 2 theta. Ya, jadi ini bisa disederhanakan lagi. Terus yang berikutnya di sini ada cos pangkat 2 dikalikan dengan sinus pangkat 2 theta, ini hasilnya outputnya akan menjadi cos 2 theta. Nah, untuk nanti slide nanti saya akan kasihkan ya terkait penentuan besarnya tegangan normal ini ya. Tegangan geser maksud saya. Nah, ini persamaannya, hasil akhir dari turunan dari atas ini bentuk persamaannya akan jadi seperti ini. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menentukan besarnya tegangan geser ya. Di mana ada variabel tambahan tadi, variabel tegangan torsional yang bekerja pada sisi daripada bidang ini ya. Silakan dicatat dulu deh untuk yang tegangan gesernya. Suara saya masih kedengaran ya? Masih. Masih Pak, Masih ya? Masih Pak. Masih Pak. Masih Pak. Oke, tegangan normal kita bisa ketahui, tegangan gesernya kita ketahui. Selanjutnya kita akan menentukan tegangan, namanya tegangan prinsipal mayor dan minor namanya. Sudah? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, selanjutnya kita menentukan nih, ya. Di sini ternyata bukan hanya tegangan normal nih yang bekerja sebenarnya ya. Bukan hanya tegangan normal yang bekerja dan bukan hanya tegangan geser yang bekerja pada bidang ini, pada bidang patahan ini, ya. Ternyata di sini juga ada tegangan utama dan tegangan minor ya, tegangan prinsipal mayor dan tegangan prinsipal minor yang bekerja sebenarnya. Nah, kapan tegangan prinsipal mayor dan minor itu bekerja? Kalau misalnya tegangan gesernya itu sama dengan 0. Ya, jadi tegangan geser ini kalau dia itu sama dengan 0 ya, nanti dia akan bekerja ada namanya tegangan prinsipal mayor dan tegangan prinsipal minor. Nah, di sini untuk tegangan prinsipal mayor itu notasinya seperti ini. Kalau teman-teman lihat ini tegangan prinsipal mayor sigma 1 namanya gitu ya. Ini tegangan prinsipal minor sigma 3. Nah, bentuk daripada arah tegangannya ya seperti ini. Seperti ini. Ini sigma 1 yang bekerja ya pada bidang patah. Nah, tegangan yang prinsipal yang minor, ini karena ini mayor ya, sigma 1 gitu ya, ini sigma 1, biasanya dia 90 derajat besarannya, ya 90 derajat besarannya daripada tegangan prinsipal minornya. Jadi ini adalah notasi untuk sigma 3 yang bekerja pada bidang patah ini. Sampai sini jelas deh ya? Halo? Jelas Pak. Jelas ya. Nah, tadi kan saya bilang kapan bekerjanya tegangan prinsipal mayor dan kapan bekerja tegangan prinsipal minornya. Kalau misalnya tegangan gesernya ini ya, tegangan geser ini dia tidak memiliki nilai atau dia 0 gitu ya, tidak ada tegangan geser yang bekerja di situ. Mohon maaf, tegangan gesernya 0 gitu maksud saya. Nah, dengan persamaan tegangan geser yang sudah kita bahas sebelumnya, ini diasumsikan tegangan gesernya itu menjadi 0 seperti ini.
Ya, ini saya coba hapus. Tegangan gesernya sama dengan 0. Ini dijabarkan lagi kembali gitu ya. Dijabarkan kembali sehingga persamaan yang ini itu menjadi seperti ini. Ya, sinus 2 theta dibagikan cos 2 theta sama dengan 2 tau xy dibagikan sigma x dikurangin sigma y. Ya. Nah, ini dijabarkan lagi untuk mencari nih sudut daripada arah tegangan prinsipal mayor dan minornya. Ya, sorry, tegangan prinsipal mayornya. Maka persamaan ini dapat kita gunakan. Ya, nanti kita coba aplikasikan nih. Bagaimana sih cara perhitungannya? Ini silahkan dicatat dulu ya untuk menentukan besarnya arah tegangan prinsipal mayor dan besarnya tegangan prinsipal mayornya. Nanti yang minor nanti kita akan hitung juga. Jadi nanti di sini ada tadi notasinya, ini ada bekerja sigma 1, lalu tegak lurusnya 90 derajatnya dari terhadap sigma 1-nya. Ini ada tegangan prinsipal minor yang bekerja. Nah, yang kita cari itu nanti dari persamaan ini, itu adalah kita akan mencari nih berapa sih besar sudut tetanya ini. Berapa sih sudutnya ini? Nah, nanti kita akan cari itu. Oke? Ya. Nah, untuk menentukan besarnya tegangan prinsipal mayor dan tegangan prinsipal minor ya, mayor dan minor itu Anda bisa gunakan persamaan yang kedua ini ya, sigma 1 dan sigma 3. Silakan dicatat dulu ya. Halo? Iya, Pak, iya. Ya, silakan Baik, dicatat Pak. dulu. Nanti kita masuk ke perhitungannya ya. Saya ada contoh perhitungannya di slide berikutnya. Sudah ya? Yang ini aja kalian catat. Ini kalian catat gitu ya. Ya? Belum Pak, dikit lagi. Oke, yang ini saya tanda centang, ini aja yang kalian catat dulu persamaannya. Kalau tidak salah ini persamaan ini bisa kita jabarkan lagi ya. Persamaan ini, sebentar saya ingat dulu ya. Ini berarti untuk mencari ini sudut yang ini harusnya ada satunya di sini. Ini berarti dia menjadi 2 si theta 1 dikali ini jadi tan inverse nih kalau tidak salah. Tan inverse. Duh. Ini jadi tan inverse ini 2 tau xy
tau XY menjadi sigma X dikurangi dengan sigma Y. Ya, ini kalau dijabarkan jadi seperti ini. 2 kalikan theta 1 ya, sama dengan tan inverse tan pangkat minus 1 gitu ya, dikalikan dengan 2 tau XY dibagikan dengan sigma X dikurangi dengan sigma Y. Oke, nanti ini persamaan ini akan berguna nih. Nanti kita menentukan berapa sih besarnya arah tegangan prinsipal mayornya ya, untuk menentukan sudutnya. Sudah ya? Sudah, Pak. Udah ya? Oke. Nah, ini saya lanjutkan. Kita masuk ke contoh ya, contoh soal gitu ya. Kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini diketahui ya, misalnya bidang ini diketahui sigma F ya, tegangan horizontalnya kurang lebih diketahui besarannya 22 megapascal. Terus tegangan vertikalnya ini diketahui atau sigma ini sebesar 6 megapascal. Lalu ada tegangan torsional tau XY, di mana tau XY ini dia harus setara ya dengan tau YX. Itu bekerja kurang lebih besarannya 6 megapascal tegangan torsionalnya. Lalu ada bidang patahan nih misalnya. Ini ada bidang patahan, sudut tetanya itu kurang lebih 30 derajat. Maka kita mau mencari ini, berapa sih tegangan normalnya. Nah, kalau kita menggunakan persamaan yang tadi, yang sudah saya sampaikan, maka kita tinggal input saja gitu ya. Sigma X-nya ini sebesar 22 ya, terus sigma Y-nya ini kurang lebih sebesar 6, karena di sini sigma Y kan 6 gitu ya. 6, terus di sini kita masukkan lagi di sini sigma X-nya 22 megapascal dikurangi dengan tegangan sigma Y-nya ya 6 megapascal dikalikan dengan cos 2 kalikan theta. Jadi di sini kan namanya cos 2 dikalikan theta, berarti sudut theta ini ya, sudut theta ini sebesar 30 derajat dikalikan 2 dulu baru dikosinuskan. Ya, teman-teman kadang-kadang kebanyakan keliru, ini langsung di cos 2 ya, setelah cos 2 hasilnya langsung dikalikan 30 derajat gitu. Nah, itu keliru. Ya, jadi kadang-kadang pada saat menghitung tegangan normalnya ini itu malah jauh berbeda gitu, ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya menghitung di sini misalnya ada notasi cos 2 theta, berarti 2 kalikan theta dulu baru dikosinuskan. Sampai sini paham deh ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Lalu ditambahkan dengan 6 karena tau XY-nya tegangan torsionalnya sebesar 6 ya, dikalikan dengan sinus 2 theta. Nah, di sini sama juga sinus dikalikan dengan 2 dikalikan dengan sudut tetanya 30 derajat jadi 60 ya, sinus 60 jadinya ya sinus 60 kan berarti ya jadinya 2 dikalikan 30 dulu disinuskan gitu ya, sinus 60 dikalikan 6 sehingga besarnya tegangan normal ini kurang lebih 23,196 megapascal. Berarti pada bidang ini bekerja tegangan sebesar 23,1. Oke. Terus yang berikutnya sama ya, ini tegangan geser, di mana tegangan geser itu sama dengan minus buka kurung sigma Y dikurangi sigma X dikurangi dengan sigma Y. Ini 22, sigma Y-nya 6 ya, dikalikan dengan sinus 2 kalikan theta, berarti ini juga sama ya. Jadi 2 dikalikan dengan tetanya 30 jadi 60 derajat lalu disinuskan. Ya. Terus yang berikutnya dikurangi dengan tau XY, tau XY-nya ini kurang lebih angkanya 6 megapascal dikalikan cos 2 theta. Jadi 2 dikalikan dengan 30 derajat dulu dapat 60 derajat dikalikan dikosinuskan ya. Sehingga dari hasil perhitungan ini tegangan gesernya ini sebesar
3,9. Jadi teman-teman ingat bahwa di sini kita ambil angka mutlaknya aja. Jadi ini tegangan geser yang bekerja ini kurang lebih 3,9 nih. Ya. Hasilnya 3,9 megapascal. Oke. Nah, selanjutnya kita mencari lagi yang berikutnya arah tegangan prinsipal mayornya. Jadi arah tegangan prinsipal mayor dari persamaan yang saya coba jabarkan tadi, maka persamaan ini tadi kan ada 2 ya di samping sini ya. Ada 2 di sini, ini turun ke bawah sebagai pembagi. Maka persamaan ini dapat kita gunakan ini. Ya, persamaannya ini dapat kita gunakan untuk menentukan besarnya menentukan arah tegangan prinsipal mayornya ya. Ini harusnya notasinya seperti ini, theta 1 seperti ini. Nah, untuk menentukan besarnya arah tegangan prinsipal mayornya, maka ini sigma 1 sama dengan, karena kita tinggal masukkan aja ke persamaan ini, di mana 2 kalikan tau xy-nya 6, dibagikan dengan 22 dikurangi 6, dibagi 2, sehingga didapatkan sudut daripada arah tegangan prinsipal mayornya 18,4 derajat. Jadi kalau saya coba gambarkan ini, saya ganti warna. Ini tegangan prinsipal mayor yang bekerja. Ini kelihatan garisnya, Dek, yang saya buat. Kelihatan, Pak. Kelihatannya. Jadi ini ada namanya tegangan prinsipal mayor ya. Nah, yang kita cari ini kan arah nih. Arahnya kurang lebih 18,4 derajat. Jadi terhadap referensi horizontal gitu ya, tegangan horizontal, maka ini adalah sudut tegangan arah tegangan prinsipal mayornya. Itu sama dengan 18,4 derajat. Ya, 18,4 derajat. Lalu yang berikutnya arah tegangan prinsipal minor, ya, arah tegangan prinsipal minor. Kan persamaan yang diberikan di slide sebelumnya kan hanya ini gitu. Nah, kalau yang minor berarti dia tinggal ditambahkan 90 derajat. Berarti 90 derajat dari ini, dari arah tegangan prinsipal mayornya. Jadi ini seperti ini gitu ya. Ini tambahkan 90 derajat nih. Ya, sehingga kita akan dapat arah tegangan prinsipal minornya. Yang ini mayor. Sorry, ini karena saya pakai mouse ini jadi notasinya kurang terlihat baik. Ini prinsipal mayornya, ini prinsipal minornya. Oke. Nah, ini adalah sudutnya nih. Ya, sudutnya. Arah tegangan prinsipal mayornya kurang lebih 18,4. Ya. Terus yang di sini yang minor ini 108,4, berarti dari sini ke sini ini menjadi 108,4 derajat ya. Nah, besarnya tegangan prinsipal mayor ini ya, ini dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan ini. Teman-teman tadi sudah catat, kurang lebih hasilnya 24 megapascal dan tegangan prinsipal minornya menjadi 4 megapascal. Oke. Jadi parameter tegangan normal kita ketahui, tegangan geser kita ketahui, arah tegangan prinsipal mayor dan arah tegangan prinsipal minor kita ketahui, dan tegangan prinsipal mayor dan minor kita ketahui. Ada kurang lebih ada 6 ya, ada 6 output ya.
yang bisa kita hasilkan. Nanti ini kita sandingkan dengan ini di minggu depan kita sandingkan dengan hasilnya dengan analisis lingkaran Moore ya. Nah, ini kita coba simulasikan kalau Permisi, misalnya Pak. ya Boleh bertanya sebentar aja, Pak? ya Saya ada kebingungan nih, Pak, di tegangan gesernya ini. Hmm. Yang di rumusnya itu ada sin 2 theta, terus yang di bawahnya penjabaran soalnya tadi. Yang tadi, Pak? di slide ini Ya, yang di slide ini, Pak. Hmm. Itu sin 30 saja, Pak. Apakah tidak dikalikan dengan 2? Kan sin 2 theta di atasnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sebentar. Saya coba cek dulu. Oh, ini sin 2 theta, Dek. Ini berarti kurang ini saya kasihkan. Karena persamaan yang aslinya di sini. Ini persamaan aslinya. Oke, Rizal ya. Kawan-kawan, terima kasih nih diingatkan nih. Ini persamaan aslinya menjadi sinus 2 theta. Ya. Ya, karena ini aturan trigonometri ini kan dia jadi di sini adalah sinus 2 theta. Sehingga di sini menjadi sinus 2 theta. Di sini harusnya menjadi sinus 2 theta di sini. Ya. Di sini menjadi sinus 2 theta. Berarti sinus 60 derajat ya berarti ya. Oke, Rijal ya. Terima kasih, Rijal. Terima kasih, Pak. Sama. Pak, saya juga mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang itu, Pak, sigma 1 sama dengan pangkat 1 itu gimana, Pak? Sigma 1 pangkat mana, Dek? Yang hasilnya 18,4 derajat nih. Itu perhitungannya gimana? Oh, yang tan ini? Ya. Oh, tan ini. Jadi kalian buka kalkulator. Di kalkulatornya itu buka ini apa namanya, di on kan ya, ada shift ya, ada shift pada bagian ujung ya, ada shift biasanya. Kalau komputer kalkulator yang zaman dulu tuh ada inverse tulisannya biasanya di sini. Nah, di sini ada shift, baru tekan tan ya, tekan tan ya, sehingga dia jadi seperti ini. Ini ada kelihatan, Dek? Enggak, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Sebentar. Coba di kalkulatornya ada shift nggak tulisannya? SHIF T. Ada kok. Ada shift. Pak, di ujung kanan atas. Ujung kanan atau kiri tuh. Masing-masing kalkulator kan beda-beda. Lalu tekan tan. Ada tannya. Kalau kalkulator yang dipakai di pasar nggak bisa deh ya. Jadi harus pakai kalkulator yang saintifik. Ada nggak? Tan. Ada, Pak. Ada, Pak. Coba ditekan. Jadi seperti ini. Siapa pencet ya? Tan inverse. Dua kali ini. Bisa? Yang lainnya bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Tan inverse. Coba nih, dimasukkan angka nih. Angka perhitungan seperti ini. Sama nggak hasilnya? Dicoba dulu. Saya 20,556, Pak. Bisa, 20. Iya, Pak. Nggak ketemu, Pak. Hasilnya sebentar ya, ini saya coba ini kan ya. Saya hitung, kita hitung ya. Ini yang diselesaikan itu adalah yang bagian atas ini dulu. Ya. Jadi yang bagian ini dulu nih saya hitung ini. Bagian atas ini dulu saya hitung. Oke.
Nah, ini 2 kali 6 berarti 12 dibagikan dengan 22 kurang 6 nih. Oke, hasilnya bagian atas ini itu menjadi 0,75. Oke, 0,75. Dibagikan 2 nih. Karena kan ini pembaginya 2 nih. Ya, dibagi 2. Ini dibagi 2. Hasilnya berapa? Dibagi 2, hasilnya 0,37. Ini hasilnya. 0,37. Ya, hasilnya ini jadi 0,37. Jadi hasilnya begini. Ini saya lompat ke sini ya. Lompat ke sini. Ini jadinya arah tegangan prinsipal mayornya itu menjadi tan inverse 0,375. Ya, tan inverse 0,375. Coba kita lihat hasilnya. Sorry, ini dibagi 2 ya, ntar. 2. Untung gak nyala, Cok. Sebentar ya. Jadi begini. Ini ada yang keliru nih. Di sini. Jadi begini perhitungannya. Ini kan ini pembaginya bukan begini nih. Arah pembaginya ini harusnya begini. Pembaginya. Jadi gini. 2 dikalikan dengan 6 ini 12 ya. 12 dibagikan 22 kurang 6 berarti berapa? 16 ya. Iya, Pak. Oke, ini saya coba, saya sambil tulis saja ya, supaya nggak bingung ini. Saya tulis, supaya tidak bingung. Bentar. Jadi begini, ini keliru juga, ini saya akan baiki lagi. Ini tegangan prinsipal minornya itu jadinya begini. Tan, ya tan pangkat minus 1 ini dibagi 2 akhirnya. Dibagi 2. Ini 2 dikalikan dengan 6 dibagikan 22 kurang 6. Ya, jadinya ini dulu diselesaikan. Jadi begini. Ini 12 dibagikan 16. Hasilnya 0,75 ya. Jadi hasilnya tangan inverse 0,75 dibagi 2 ya, sehingga diperoleh hasilnya 18,4 ini. 18,4 derajat. Ini kan tan inverse ya.
Jadi tan inverse 0,75 nih. Kau kan sih? Ya, hasilnya 36,86. Tinggal dibagi 2. Oh, Sehingga hasilnya 18,4 derajat. Nah, ini agak keliru nih. Ini harusnya dia ke bawah sini nih. Untuk pembagian, sehingga kita peroleh 18,4. Sampai sini paham deh ya? Paham, Pak. Nah, Terus yang arah tegangan prinsipal minor ya, ini yang mayor. Yang minor tinggal ditambahkan 90 derajat sehingga didapatkan 108,4 derajat. Ya. Ini juga saya akan perbaiki ya, ini keliru kelihatannya. Kalau dilihat dari persamaan ini, dia seolah-olah ini harus diselesaikan dulu gitu. Sehingga tadi didapatkan tadi berapa perhitungannya? 20 ya? 20 sekian, 20 sekian ya. Nah, ini nanti saya coba akan perbaiki sebelum saya share ya. Oke. Nah, untuk sigma 1 bisa lah ya, saya kira ini tinggal Anda inputkan saja persamaannya gitu ya. Nah, yang perlu diingat di sini, ini saya coba ganti slide. Ini ada yang mau dicatat dulu? Iya, Pak. Catat bentar, Pak. Ya, silakan. Kalau mau dicatat dulu. Nah, ini ada konvensi tanda nih yang saya akan informasikan terkait arahnya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, ini terkait konvensi tanda gitu ya untuk ini analisis bidang. Kalau misalnya dia ini kenapa ini? Kalau misalnya dia gambarnya seperti ini gitu ya. Nah, ini notasi besar notasi daripada nilai daripada tegangannya itu selalu kalau dia tekan gitu ya. Ini kan tekan gitu ya. Ini misalnya bidang gitu. Terus arah tegangan yang bekerja tuh ke arah bidangnya gitu. Nah, ini biasanya notasinya jadi plus. Jadi plus ya notasinya. Ini pun juga sama. Ya, notasinya plus. Oke. Notasinya jadi plus kalau dia tekan. Ini plus. Ini pun juga sama. Ini plus. Jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya dia tarik, kalau dia tarik itu notasinya jadi seperti ini. Ini bidangnya gitu ya. Terus di sini ada arah panah keluar seperti ini. Keluar seperti ini. Ini jadi dia minus di sini. Ya. Nilainya akan minus.
Ini jadi minus di sini. Oke. Nah, tadi kan di contoh soal sebelumnya itu konvensi tandanya jadi plus ya. Mana tadi ya? Ini ya. Ya, ini plus karena arah tanda panahnya dia ke dalam. Ya, arah tanda panahnya ini ke dalam, ini konvensi tandanya dia jadi plus. Nah, pertanyaannya kalau misalnya tegangan horizontalnya atau sigma x-nya ini misalnya minus Pak gitu ya. Ini keluar gitu. Ini keluar gitu ya. Ini keluar arah tanda panah. Ini juga ini sebaliknya, ini arahnya keluar. Terus di sini plus, apakah persamaan ini bisa digunakan? Masih bisa digunakan. Ya, masih bisa digunakan. Nanti Anda juga bisa menentukan ini apa tegangan normalnya, geser gitu ya, sampai nanti perhitungan analisis tegangan prinsipal minornya. Ya, jadi hati-hati kalau konvensi tanda dia kalau dia menekan dia plus, kalau dia arah arah tanda panahnya keluar itu dia konvensinya jadi minus. Ya. Nah sekarang ini saya coba nih perhitungannya. Ya dengan ini aja sama dengan minggu kemarin gitu ya, dengan sudut theta yang berbeda-beda gitu ya. Sudut tetanya berbeda-beda. Ini saya tunjuk aja orangnya. Prana 0 derajat ya tetanya. Prana terus Baik, Pak. Novita yang 20 derajat. Novita tetanya 20 derajat. Terus Andini tetanya 40 ya. Akbar tetanya 50. Ya, Pak. Lalu Reja tetanya 60 dek. Terus siapa nih? Pakomius. Tetanya yang 70 derajat dek, coba dihitung ya. Terus Baik, Pak. Francisca 80 dek, Francisca. Siap, Pak. Oke, sama siapa nih ya? Virgita 90 derajat tetanya. Ya. Coba dihitung dulu berapa bisa tegangan normalnya. Terus tegangan geser, arah prinsipal tegangan mayornya, ya minor, dan tegangan prinsipal mayor dan tegangan prinsipal minornya. Coba kita lihat hasilnya berapa sih sebenarnya. Nanti kita cek bersama ya. Mohon maaf Pak, bisa dilihatkan slide yang tadi Kak Pak? Oh, slide yang tadi ya. Oke, sebentar. Kelihatan ya? Yang membedakan hanya tetanya aja. Yang parameter yang lain, sigma X-nya, sigma Y ya. Horizontal, vertikalnya sama. Ini 22 megapascal. Sigma Y-nya 6 megapascal. Tegangan XY atau YX-nya 6 megapascal. Yang membedakan hanya sudutnya aja tadi. Ya. Ini teman-teman nih sambil dengarkan ya, sambil ini. Ini kalau kita menghitung arah tegangan prinsipal mayor dan arah tegangan prinsipal minornya, baik semua sudut pasti akan sama nilainya. 18,4, 108,4 akan sama nilainya. Ya, jadi ini tidak usah dihitung menurut saya karena pasti akan sama nih. Ya, ini tidak usah dihitung. Plus yang ini juga nggak usah dihitung karena juga akan sama.
besarnya tegangan prinsipal mayor ini tidak usah dihitung ya. Ini pasti akan sama di semua sudut. Kan di sini parameter sudut tidak ada terinput ya untuk yang menentukan tegangan prinsipal mayor dan tegangan prinsipal minornya. Jadi yang Anda hitung itu adalah ini saja, tegangan normal dan tegangan gesernya. Jadi saya mau tahu nanti bentuknya kayak gimana sih kalau misalnya perubahan terhadap sudutnya gitu. Sudah dicatat ini, Dek? Pak, saya sudah dapat, Pak. Ya, sebentar ini saya makanya ini sudah saya stop share ya. Iya, Pak. Ya, saya stop share. Sebentar, ini saya buka Excel-nya dulu.